Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara untuk membuka Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-31. Apa yang paling saudara butuhkan dalam kehidupan ini? Saya kira dua hal saja. Kebutuhan pokok, sandang dan pangan. Yaitu bagaimana saudara terjamin kehidupan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Itu sandang. Kalau pangan, bagaimana saudara terhidupkan melalui makanan minum yang tersedia. Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang lain tentunya. Hal-hal yang menyangkut tentang masa depan, itu juga masih berhubungan dengan sandang dan pangan saya kira. Atau hal-hal yang lebih pada kemewahan, perhiasan, dan lain sebagainya. Dan titik kekhawatiran orang paling luar biasa adalah apakah saya terpenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Dan jika tidak, bagaimana saya hidup? Jika tidak, bagaimana saya melangsungkan kehidupan? Saya kira ini yang ditangkap oleh Tuhan Yesus ketika dia bicara tentang hal kekhawatiran. Dalam Injil Matius ini masuk pada ucapan di bukit atau khotbah di bukit. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat beberapa hal penting pada bagian ini. Di ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23 itu menyebut hal yang luar biasa tentang kebutuhan pangan dan sandang. Pangan diwakili soal makanan dan minuman untuk kemudian tubuh. Lalu kemudian sandang itu bicara soal hal-hal yang menyangkut tentang pakaian. Yang juga bicara soal perumahan dan sebagainya. Tapi Yesus menyebut tentang apa yang mau dipakai dan lain sebagainya. Dua hal ini menjadi kebutuhan primer bagi siapapun. Dan ketika itu tidak terpenuhi, tentu tidak mengalami kelangsungan kehidupan. Saya mau katakan hal yang pertama kepada saudara bahwa khawatir itu manusiawi. Khawatir, tapi khawatir berlebihan itu yang kemudian dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Karena yang lebih utama adalah bukan pakaian, tapi tubuh. Yang lebih utama bukan makanan, tapi hidupmu. Mudah-mudahan saudara tangkap bahwa pokok utama bukan soal apa yang membungkus tubuh, yaitu pakaian, apa yang melindungi tubuh atau rumah, misalnya. Yang paling pokok adalah bukan soal apa yang dimakan, masuk dalam makan untuk memberi kehidupan. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana kehidupanmu. Yang mesti dikhawatirkan adalah apakah tubuh dan hidup kita berfaedah dan bermanfaat. Itu yang paling utama. Bukan soal apa yang mesti dipakai dan dikasih makan. Jadi saya melihat Tuhan Yesus mengarahkan hal-hal yang menyangkut kebutuhan jasmani ke kebutuhan rohania. Memberikan tubuh itu menjadi makna yang lebih besar dan hidup itu menjadi lebih besar maknanya. Apakah bermanfaat dan berguna? Paling penting di sini bukan apa yang dipakai oleh tubuh, tetapi tubuh itu sendiri. Paling penting di sini bukan apa yang dimakan untuk hidup, tapi kehidupan itu sendiri. Sebab tubuh dan kehidupan dijamin oleh Allah. Ini menarik ya. Jadi makna jasmania ini digiring oleh Tuhan Yesus ke hal yang lebih rohania. Bagaimana seharusnya tubuh dan kehidupan berguna dan bermanfaat. Benar-benar hidup gak itu kehidupan? Dan tubuh itu benar-benar hidup gak itu tubuh? Tidak bicara soal hal lahiriah, tapi hal rohania. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menghilangkan ketakutan yang berlebihan, Tuhan Yesus memakai sesuatu yang luar biasa di ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Tentang bagaimana burung, kalau versi Matius burung-burung, kalau versi Lukas yang kita baca ini burung gagak, tidak punya lumbung, tidak punya gudang, namun diberi makan oleh Allah. Bagaimana kemudian bunga bakung yang sangat indah,
Kelopak bunganya begitu indah, bahkan lebih indah dari pakaian Salomo. Itu Tuhan yang dandanin. Pertama, ini punya makna yang luar biasa. Tuhan saja memelihara burung-burung yang tidak menanam, tidak punya lumbung, tidak bekerja berarti maksudnya. Tuhan pelihara kok, apalagi dirimu. Bunga yang tidak memintal, kesian, yang tidak pintar menjahit, Tuhan kasih dandan, pakaiannya sangat indah melebihi pakaian Salomo. Hal pertama bicara soal apa? Keyakinan pada pemeliharaan Tuhan. Ini hal pertama, Bapak Ibu sangat prinsip. Kekhawatiran berlebihan harusnya bisa sirna ketika orang masuk pada level iman tentang pemeliharaan Tuhan. Orang harus meyakini bahwa Allah pelihara aku. Ini dulu Bapak Ibu. Allah memelihara aku. Tuhan tidak meninggalkanku. Dia pelihara diriku. Sebagaimana burung dipelihara Tuhan, bunga bakung didandanin Tuhan, didandanin oleh Tuhan. Demikian pula soal bagaimana saya makan supaya bisa hidup, soal bagaimana tubuh saya terlindungi dari panas terik oleh karena rumah atau pakaian, itu pun dijamin oleh Tuhan. Ini makna pertama. Ini bicara soal apa? Iman untuk meyakini pemeliharaan Tuhan. Enggak mudah level ini Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, aku tahu Tuhan memeliharaku. Wah, ini enggak mudah loh. Makna kedua, saya mau ajak saudara untuk tarik keluar teks ini pada pemahaman logis. Benar sekali bahwa Tuhan yang kasih makan burung gagak. Benar sekali bahwa Tuhan yang membuat kelopak-kelopak bunga bakung itu begitu indah. Melebihi konon katanya pakaian yang Salomo pakai keindahannya. Itu benar. Tetapi saya mengajak saudara untuk berpikir juga secara logis, yaitu burung mana yang Tuhan kasih makan dalam sarang? Bunga mana yang akarnya tidak bekerja untuk menyerap sari makanan? Kelopaknya kemudian memasak makanan itu melalui terik matahari, mengolahnya sedemikian rupa, lalu dengan berbagai hal secara luar biasa menghasilkan warna-warna yang indah. Yang saya mau katakan begini, benar Tuhan pelihara, tapi burung gagak atau burung manapun tidak pernah dikasih makan Tuhan dalam sarang. Burung itu paling tidak harus mengepakkan sayapnya, lalu menyambar gandum milik petani misalnya, atau buah-buah dan seterusnya dia makan. Dia harus mengepakkan sayapnya, sebab Tuhan tidak pernah memberi makan burung itu dalam sarang. Dia harus berupaya. Bunga bakung sekalipun akarnya harus bekerja. Saat hijau daunnya pun harus berproses luar biasa. Dengan bantuan sinar matahari, menjadikan makanan dalam tubuhnya dan menghasilkan kelopak-kelopak bunga yang luar biasa. Apa yang saya mau katakan? Tingkat pertama saya bilang tadi, keyakinan pada pemeliharaan Tuhan. Hal yang kedua saya mau katakan, benar kekhawatiranmu harus sirna karena pemeliharaan Tuhan. Dan kedua, jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Engkau harus mengupayakan, menikmati pemeliharaan Tuhan itu melalui usaha dan kerja. Planning yang matang sambil meyakini pada pemeliharaan Tuhan. Banyak orang keliru baca teks ini. Tidak bikin apa-apa, Tuhan pelihara kok. Ya, kira itu mujizat jatuh dari langit tuh. Mesti ada upaya. Ora et labora, doakanlah apa yang kau kerjakan dan kerjakan yang sudah engkau doakan. Jadi mari saudara memahami teks ini secara benar. Yakinlah pada pemeliharaan Tuhan. Dan bentuk pemeliharaan Tuhan itu proses di mana engkau dan Allah menjadi kawan sekerja untuk menjemput berkat itu. Gitu Bapak Ibu. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, saya menyukai bagian yang sangat penting ini. Tetapi carilah, ayat 31, tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Tetapi ayat 32 menarik walaupun kita tidak baca. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu.
memberikan kamu kerajaan itu. Tapi dibilang carilah kerajaan itu. Makanya saya bilang tadi soal kita harus berupaya. Kita dapat jaminan kerajaan Allah. Tetapi engkau harus merespon undangan untuk cari kerajaan Allah itu. Bahwa penting sekali upayanya sangat penting. Ayat 32 bilang Tuhan kasih kerajaan itu. Tapi ayat 31 bilang carilah kerajaan itu. Apa maksudnya? Utamakan dulu pembaharuan diri yang berhubungan bukan hanya hal lahiriah tentang apa yang dipakai, tentang apa yang dimakan, tetapi tentang apakah tubuh dan kehidupanmu benar-benar terpenuhi kebutuhan makanan dan pakaian rohaninya. Kan itu mau bicara apa itu? Kedekatan kepada Allah. Bukan kedekatan kepada kebutuhan-kebutuhan duniawi lahiriah, tapi membangun kebutuhan-kebutuhan rohania. Itu maksudnya. Carilah dahulu kerajaan Allah, bicara soal kebutuhan rohania. Bukan cuma melulu kebutuhan jasmani, makanan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Apa jaminannya? Maka segala sesuatu, semuanya itu ditambahkan juga kepadamu. Sudah lihat, ditambahkan loh. Bukan diberikan loh. Tolong periksa teks ini. Baik Injil Matius maupun Injil Lukas menulis ditambahkan. Ditambahkan berarti so ada. Ditambahkan berarti so dimiliki. Mar Tuhan kasih ulang. Kalau diberikan berarti kosong dan engkau dapat. Tapi dikata ditambahkan berarti engkau sudah punya dan Tuhan kasih lebih. Ketika engkau mengutamakan untuk mencari pemeliharaan Tuhan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohania untuk tubuhmu dan untuk kehidupanmu ketimbang makanan, pakaian saja. Ini menarik ya. Imbangilah kebutuhan-kebutuhan itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, kita mensyukuri perjalanan yang Tuhan buat dalam kehidupan ini, dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang luar biasa. Hari ini firman Tuhan mau bilang hal sangat penting. Berikanlah pembuktian terbalik. Saat mana saudara merasa tidak ada jaminan dari Allah? Saya menantang Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini. Berikan pembuktian terbalik. Kalau teks-teks Alkitab hanya bilang, oh Tuhan memelihara kamu, percayalah dan seterusnya, Tuhan akan menjagamu. Saya kasih balik. Mari buktikan di bagian mana Tuhan tidak pelihara saudara. Engkau bangun pagi hari ini. Engkau bangun di hari ini. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Maka seharusnya tidak khawatir untuk jalani kehidupan. Ini yang pertama. Kenapa? Karena aku meyakini pada pemeliharaan Tuhan. Siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang saat ini sedang mengalami kekhawatiran, yang saat ini sedang takut menghadapi hari-hari kehidupan ini. Oh, firman Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Jangan saudara khawatir. Jangan saudara takut. Percayakan hidupmu pada pemeliharaan Tuhan. Oh, Allah tidak akan mempermalukan engkau. Percayalah, kalau burung dan bunga Tuhan hidupkan, apalagi engkau yang berharga di matanya. Percayakan hidup saudara pada pemeliharaan Tuhan. Berhenti khawatir. Jalani saja kehidupan saudara. Kedua, bukan ongkang-ongkang kaki tuh. Karena burung harus terbang kan untuk menikmati berkat Tuhan itu. Karena akar dari rumput, akar dari bunga bakung harus bekerja keras menyerap sari makanan, bukan? Dan kelopaknya daunnya itu, saat hijau daunnya berkolaborasi dengan matahari kan untuk memasak makanan, menghadirkan kelopak-kelopak yang indah. Hal kedua yang saya mau katakan kepada saudara, penting sekali engkau meyakini pada pemeliharaan Tuhan. Namun tidak kalah pentingnya engkau percaya bahwa cara Tuhan memelihara engkau pula dari upaya kerja yang engkau lakukan. Saya senang mau sampaikan ini. Bapak Ibu, berusahalah sampai engkau tidak bisa berusaha lagi. Gitu. Berusahalah sampai peluh kering dan tidak bisa keringat lagi. Berusahalah sampai engkau tidak bisa bangun lagi ketika jatuh. Berupayalah secara maksimal. Saya percaya kok bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan upaya saudara. Karena Dia sudah janji akan pelihara saudara. Maka apapun yang kau kerjakan dan lakukan seharusnya berhasil untuk masa depanmu. Janji Tuhan. Tapi saya mau tutup.
semua itu tidak akan terjadi jika engkau lupa mencari hal-hal yang rohania, bukan hanya hal-hal banania dan jasmania, bendawi saja. Engkau punya tanggung jawab iman untuk terus menghidupkan tubuhmu dan kehidupanmu dengan kebutuhan-kebutuhan rohania. Carilah kerajaannya. Dekatkan diri pada Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan memelihara saudara dan saya jika engkau jauh dari sumber pemelihara itu, yaitu Allah? Dekatkan diri kepada Tuhan. Hidupi kebutuhan rohanimu. Dan Alkitab janjikan, firman Tuhan yang kita baca tadi ayat 31. Maka segala sesuatu bukan hanya diberikan, tapi ditambahkan kepadamu. Mari jalani kehidupan ini dalam proses yang benar. Carilah kerajaan Allah. Berupayalah untuk meyakini dengan iman pemeliharaan Tuhan. Dan bekerjalah untuk menjemput berkat-berkat itu. Tuhan berkati saudara. Berhentilah khawatir. Tersenyumlah. Jalanilah kehidupan. Haleluya. Amin.